Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Belanda dan Inggris yang menguasai Maluku. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol berhasil memecah belah Maluku. 100 tahun kemudian, Belanda datang bak pahlawan kesiangan. Mereka menawarkan proposal bantuan untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku. Rakyat yang sudah sangat kelelahan akibat perang dengan mudah dapat dipengaruhi. Dalam buku Kapitan Patimura, Nanulaita menyebutkan, jika rakyat Maluku mau tidak mau harus menuruti segudang permintaan Belanda yang sebenarnya sangat merugikan mereka. Belanda meminta rakyat Maluku tidak menjual rempah-rempahnya kepada bangsa lain. Seluruh perdagangan diatur dengan menempatkan Belanda sebagai prioritas. Selain itu, rakyat harus memperbolehkan Belanda mendirikan benteng baru di Maluku. Karena Portugis sudah dalam keadaan lemah, maka dengan mudah Belanda melenyapkan kekuasaan mereka dari Maluku, tulis Nanulaita. Belanda menepati janjinya. Pemerintahan Portugis berakhir untuk selama-lamanya dari tanah Maluku. Rakyat menyambut dengan sukacita. Namun, kemenangan itu tidak serta-merta mengantarkan rakyat Maluku kepada kemerdekaan yang mereka nantikan. Kompeni Walanda, sebutan rakyat untuk orang-orang Belanda, baru saja memulai perjalanannya menguasai Maluku. Jan Russell dalam bukunya The Banda Islands, Hidden Histories and Miracle of Nature menerangkan, setelah Belanda berhasil mengusir Portugis, kekuasaan atas wilayah Maluku tinggal menyisakan dua pesaing, yaitu Inggris dan Belanda. Inggris berkuasa atas Banda, sementara Belanda menancapkan pengaruhnya di Ambon, Saparua, dan sebagian Maluku Tengah. Orang Banda itu cukup cerdik. Mereka lebih suka berbisnis dengan orang Inggris dibandingkan dengan orang Belanda, kata sejarawan Metas Karpuji Askuti kepada Historia. Perlahan Belanda memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah. Benteng-benteng baru didirikan untuk menghalau serangan dari bangsa lain dan pasukan bersenjata lengkap terus disiagakan. Para penguasa pun diikat oleh kontrak agar Belanda dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan mudah. Kekuasaan raja-raja, sultan-sultan, kepala adat, dan lembaga pemerintahan rakyat dipersempit, dikurangi, dan akhirnya dilenyapkan. Belanda turut campur dalam segala bentuk pemerintahan, tulis Nanulaita. Rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkeh dan pala jika tidak ada izin dari Belanda. Bahkan jika peredaran rempah-rempah itu terlampau banyak di pasaran, para penguasa tanah harus membakar tanaman-tanaman miliknya. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan sejumlah uang. Namun hal itu tidak dirasakan oleh rakyat biasa. Hingga akhirnya, rakyat Maluku sadar jika orang Belanda ternyata tidak lebih baik dari orang Portugis. Api kebencian terhadap orang-orang Belanda mulai membara di dalam diri rakyat Maluku.
Perlakuan yang semena-mena ditambah sistem tanam paksa yang menyengsarakan membuat rakyat semakin menutup hatinya untuk para kompeni Belanda. Pada tahun 1796 terjadi keributan di Ambon. Penduduk dikagetkan dengan kehadiran kapal-kapal berbendera Inggris di sekitar pelabuhan. Bendera Belanda yang semula berkibar di benteng Victoria pun telah berganti menjadi Union Jack milik Inggris. Ratusan tentara bersenjata lengkap ikut disiagakan di seluruh kota. Rupanya telah terjadi pergantian kekuasaan antara Belanda dan Inggris atas wilayah Maluku. Perang yang berkecamuk di Eropa antara Inggris dan Prancis memaksa kerajaan Belanda menyerahkan seluruh wilayah jajahannya di Afrika dan Asia kepada Inggris. Banyak di antara mereka yang tidak dapat mengerti keterangan itu. Pengetahuan mereka tentang Eropa yang begitu jauh letaknya tidak seberapa. Apalagi mau mengerti pergolakan apa yang sedang terjadi di sana, ucap Nanulaita. Kepanikan seketika melanda Maluku. Rakyat bertanya-tanya tentang nasib mereka di bawah pemerintahan yang baru datang hari itu. Kekhawatiran terbesar mereka adalah apakah pemerintah baru ini akan lebih baik dari Kompeni Walanda atau malah lebih buruk lagi. Akibat kurangnya informasi tentang Inggris, rakyat Maluku di bawah pimpinan Ulu Paha Tua dari Kerajaan Said Laihitu, Maluku Tengah, mencoba peruntungannya dengan menyerang benteng Victoria yang hanya dijaga oleh sedikit pasukan Inggris. Usaha penyerangan hampir berhasil jika saja bantuan dari wilayah Banda ke Ambon tidak datang dengan cepat. Sebagai konsekuensi atas tindakannya, Ulu Paha Tua beserta pasukannya menerima hukuman gantung. Mengetahui salah satu pemimpinnya dieksekusi, rakyat Maluku mulai meyakini bahwa pemerintahan baru di negerinya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Keduanya sama-sama ingin menjajah tanah Maluku. Sedikit demi sedikit, Inggris mulai membangun pemerintahannya di Maluku. Peraturan semasa Belanda yang merugikan dirasa mulai berubah. Rakyat melihat secercah harapan dari pemerintah baru ini. Mereka yang awalnya mengira Inggris sama dengan Belanda pun mulai mengubah pandangannya. Beberapa peraturan monopoli yang sebelumnya sangat memberatkan mulai diperlunak. Kerja rodi tetap dipertahankan, namun diperingan. Selain itu, rakyat juga diberi lebih banyak kebebasan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Bahkan hak ekstirpasi atau menghancurkan pohon pala dan cengkeh masa VOC dihentikan. Harapan baru akan hidup yang lebih baik pun timbul lagi. Kebun-kebun cengkeh dan pala memberi harapan besar. Perniagaan menjadi ramai. Hanya terhadap penyelundupan Inggris bertindak keras juga, ucap Nanulaita. Namun pil pahit kembali harus ditelan oleh rakyat Maluku. 7 tahun kebebasan mereka sirna begitu saja saat mengetahui Kompeni Belanda kembali menerima hak atas tanah Maluku dari tangan Inggris. Keresahan melanda di seluruh negeri. Kepergian Inggris diratapi oleh rakyat Maluku. Harapan untuk membangun negeri kembali hilang. Dalam 7 tahun itu, rakyat belajar menghargai dan mengerti apa kebebasan itu sebenarnya, tulis Nanulaita. Tahun-tahun berikutnya, konflik antara Inggris dan Belanda atas Maluku terus berlangsung.
Keduanya bergantian memberikan pengaruh di tanah kelahiran Pattimura tersebut. Sampai pada kondisi di mana Inggris tidak dapat lagi menginjakan kakinya di sana karena terikat oleh sebuah perjanjian, Traktat London, tahun 1816. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang Belanda dan Inggris yang menguasai Maluku. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.